Oke, anak-anak kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali hari ini Bu Krisna bisa ketemu kalian lagi. Yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik semuanya. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan semangat ya. Oke. Anak-anak, sebelum kita mulai materi kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari nanti dimudahkan sama Allah, kita mudah paham, mudah mengerti, dan semoga bisa bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, disilakan. Amin, amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, kita hari ini pertemuan pertama ya untuk virtual meeting-nya, khusus untuk kelas informatika. Jadi supaya kalian juga tidak terlalu keberatan, kalian itu mendapatkan jatah untuk wajib bertemu secara meeting seperti ini 3 minggu sekali, ya 3 minggu sekali. Nah, di saat yang sangat sangat sedikit itu, usahakan kalian memang bisa berdiskusi dengan gurunya. Jadi materi-materi minggu kemarin seandainya ada yang tidak paham, nanti akan dibahas pada pertemuan meeting seperti ini ya. Kemudian jika ada tugas yang belum paham juga silakan ditanyakan. Sehingga sesi pertemuan via Zoom seperti ini bisa maksimal manfaatnya. Gitu ya. Untuk daftar hadirnya, silakan kalian langsung mengisi di Classroom. Jadi untuk daftar hadir yang diterima hanya yang diisi hari ini. Kalau mengisinya besok misalnya, maka secara otomatis di sistem sudah ditolak. Jadi silakan mengisi hari ini. Sudah ngisi belum? Sudah. Oke, terima kasih. Baik. Krisna akan share screen untuk materi kita, nggih. Sebentar, saya buka dulu. Ini Kak Bulo Kajati. Layarnya sudah terlihat? Sudah ya? Oke. Sudah. Baik. Pada pertemuan kemarin, kalian sudah mendapatkan materi tentang internet dan jaringan komputer, ya. Internet dan jaringan komputer. Nah, seperti apa sih sebetulnya internet dan jaringan komputer itu? Seberapa pentingnya untuk kalian ketahui, gitu ya. Jadi, yang pertama ketika kalian belajar, jelas kalian harus memahami apa tujuan kalian mempelajari materi tersebut. Jadi yang pertama kita akan memahami jaringan komputer dan manfaatnya. Seperti apa jaringan komputer itu? Kalau kita lihat di Labcom, kalau kita lihat di rumah, atau di kantor, atau di sekolah, di hotel, di rumah sakit, itu ada jaringan-jaringan komputer. Nah, seperti apa sih konsepnya? Nanti kita akan bahas. Kemudian mengenal berbagai jenis jaringan komputer, ya.
Tadi manfaatnya sudah ngerti, sekarang jenis-jenis jaringannya seperti apa, kemudian memahami berbagai perangkat jaringan. Supaya kita bisa terkoneksi dengan internet itu bagaimana. Nah, ini sekilas tentang apa yang akan kita pelajari. Nah, internet sendiri sebetulnya itu berasal dari kata interconnected connection. Jadi gini, kalau kalian perhatikan, di sini kan ada satu, anggap saja ini satu sumber informasi. Ada satu komputer gitu ya. Anggap aja seperti itu. Nah, komputer ini dihubungkan. Di sini ada segerombol komputer yang saling terhubung, di sini ada, di sini ada, di sini ada. Sehingga nanti masing-masing kumpulan komputer itu akan membentuk sebuah jaringan komputer global. Inilah yang kita sebut sebagai internet. Ya. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, aku nyari di internet, nah, sebetulnya itu benar atau salah kira-kira? Kamu sumbernya dari mana? Dari internet. Kira-kira benar apa enggak? Enggak. Enggak. Kenapa? Tidak, Bu. Karena internet bermacam-macam. Apalagi? Karena internet merupakan jaringan. Kalau misalnya gini, Bu Krisna punya nih suatu ruang gitu ya, suatu ruang. Kemudian komputernya itu ada 10. Masing-masing komputer itu dihubungkan sehingga mereka bisa saling bertukar data, saling bertukar informasi. Kira-kira apakah itu sudah bisa disebut sebagai internet? Bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah sudah bisa disebut sebagai internet? Sudah. Sudah? Alasannya apa? Apa alasannya? Coba kalian pahami gambar ini. Kalian pahami gambar ini. Ini ada sekumpulan jaringan, sekumpulan jaringan gitu ya. Sekumpulan jaringan. Nah, masing-masing sekumpulan jaringan ini kita hubungkan ya. Hubungkannya nanti pakai server kan gitu ya. Membentuk satu jaringan global atau satu jaringan secara keseluruhan. Ini disebut sebagai internet. Nah, kalau pada kasusnya Bu Krisna tadi, ketika Bu Krisna punya satu ruangan dengan 10 komputer, masing-masing komputer itu dihubungkan sehingga mereka bisa bertukar data dan informasi, apakah ini sudah bisa disebut sebagai internet? Bisa. Ada yang bisa memberikan jawaban? Silakan. Bisa, Bu. Siapa namanya? Kelas berapa? Absen berapa? Sebutkan kelas, absen, dan nama. Salah nggak apa-apa, orang kita belajar kok. Kalau kita belajar itu ya, salah itu ya wajar. Kalau kalian sudah master ya nggak usah belajar sama Bu Krisna ya. Justru Bu Krisna nanti yang belajar sama kalian. Ayo. Ingat bahwa pertemuan meeting seperti ini adalah tempat berdiskusi ya. Jadi materi-materi kemarin itu dikuatkan di pertemuan meeting seperti ini. Sehingga Bu Krisna tidak menambah materi, justru membahas materi yang kemarin kita kuatkan pada pertemuan Zoom semacam ini gitu. Ayo, menurut kalian apakah kasus yang Bu Krisna berikan tadi sudah bisa disebut sebagai internet? Bisa, Bu. Siapa ini? Saya. Terus Kelas berapa? Absen berapa? 8B, absen 16. 8B, absen 16. Ada Indira, Tias, ya? Virus, Bu. Virus, oh di sini nomor 16, nak. Oke, yang absen sekarang berarti ya.
Oke, Virus, bagaimana jawabannya? Bisa, Bu. Tapi jangkauannya kecil, Bu. Bisa, tapi jangkauannya kecil. Ada lagi yang punya pendapat lain? Atau mungkin mau dilengkapi? Kalian sudah belajar materinya belum? Pertemuan minggu kemarin? Sudah. 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 Di pertemuan kemarin itu Bu Krisna sudah memberikan petunjuk ke kalian ya bahwa setelah kalian mempelajari materi itu kalian menuliskan di kolom komentar gitu ya. Maksudnya apa? Maksudnya supaya Bu Krisna juga tahu seberapa paham kalian, seberapa nggak ngertinya kalian. Nah, itu nanti akan dibahas di pertemuan ini gitu. Baik, kita akan bahas bersama. Jadi sebetulnya kita nanti mengenal ada dua istilah, yaitu internet dan intranet. Ya, intranet itu apa ya? Intranet itu yang Bu Krisna tunjukkan tadi, kasus tadi. Ya, jadi ketika kita ada sebuah jaringan, kalau kalian perhatikan ini kan ada jaringan ya. Ini jaringan-jaringan, tetapi kalau dia tidak terhubung secara global, dia disebut sebagai intranet. Misalnya, di sekolah kita, lab 1 itu semua komputer dihubungkan. Maka masing-masing komputer itu bisa saling bertukar data. Ya, itu sudah disebut sebagai intranet. Tetapi ketika nanti jaringan itu kita hubungkan menggunakan modem, menggunakan telepon, ya, menggunakan operator seluler yang ada internetnya, maka dia bisa terkoneksi dengan jaringan di luar, misalnya SMP 1 Ponorogo dengan SMP 1 Kalimantan, dengan SMP 1 mana lagi? Bandung, dengan SMP 1 yang ada di luar Indonesia, ya. Nah, itu sudah disebut sebagai internet. Jadi kalau intranet itu masih jaringan lokal, nanti jaringan lokal juga dibagi beberapa ya. Kalau sudah bicara tentang internet itu berarti seluruh dunia. Jadi kalian bisa terhubung dengan orang Afrika, dengan orang Jepang, dengan orang Ambon, dengan mana-mana, itu internet. Sampai di sini bisa dipahami? Oke. Bisa, Bu. Sekarang kita lanjut lagi. Ini adalah perbedaan antara zaman dulu dengan sekarang. Dulu, ketika Bu Krisna mau berkirim surat, itu harus menggunakan kertas. Entah itu tulisan tangan, entah itu diketik. Tok lagi jawab, ngomong kabeh jawab. Dipateni iki lho. Mohon mikrofonnya ya, Keisha. Oke, zaman dulu semua harus ditulis dan dicetak di kertas. Tidak ada kita kirim-kirim file, itu tidak ada, ya. Kemudian berkembang menggunakan pos atau paket. Nah, pada saat pengiriman itu karena dia jalurnya darat, jalur laut, jalur udara, yang intinya adalah jalur transportasi, maka dia butuh waktu lama untuk pengirimannya. Ya. Nah, seberapa lama? Tergantung dari berapa jarak tempuhnya. Kalau misalnya kita mau ngirim data dalam bentuk ketikan ke Madiun, mungkin sehari sampai. Tetapi kalau kita mau ngirim datanya itu ke luar Jawa, butuh waktu mungkin sampai 1 minggu. Kalau ke luar negeri, butuh waktu mungkin sampai 1 bulan. Ketika cetakannya salah, maka datanya harus dicetak ulang. Itu kelemahan di zaman dulu. Nah, sekarang semuanya sudah berubah. Ya, kita sudah tidak cetak-cetak di kertas, tetapi cetaknya di layar. Kita mengenal ada istilahnya screenshot ya. Screenshot, kemudian kita cetak dalam bentuk file,
PDF, ada Word, ada Excel, ada PPT, itu cetak layar semua. Nah, cetak layar ini biasanya dalam bentuk file, di mana file itu bisa dikirim melalui email, melalui link, melalui drive, melalui embed, macam-macam. Ya, tergantung kita mau dipakainya kemana. Nah, karena semuanya itu sudah dalam bentuk file, maka proses pengirimannya itu hanya dalam hitungan detik. Data sudah terkirim. Contohnya, Bu Krisna ngirim WA ke kalian. Ketika Bu Krisna klik, maka otomatis file itu akan sampai ke kalian. Dengan catatan harus ada internetnya. Kan gitu ya. Harus ada kuotanya. Entah mau pakai kuota, entah pakai wifi. Yang jelas harus ada penyambungnya. Gitu ya. Nah, jauh dekatnya jarak itu sudah tidak merupakan masalah ketika kita mengirimkan data. Saya mau mengirimkan email ke Amerika saat ini, maka saat ini akan terkirim. Nggak perlu naik kereta, nggak perlu naik pesawat, dan lain-lain. Dan ketika datanya salah, kita cukup melakukan editing secara online. Dan kalau kita ketahui bersama, sekarang itu sudah dikembangkan yang namanya kolaborasi digital online. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita bisa bekerja sama dengan orang mana saja, kapan saja, di mana saja, cukup dengan aplikasi online. Misalnya, kemarin Bu Krisna di pertemuan pertama sudah membagikan PPT, Google Slide ya. Kalian berkenalan di sana. Masing-masing anak apakah mengerjakannya di jam yang sama? Di jam yang sama atau beda? Beda ya? Oke. Apakah mereka mengerjakannya dari satu tempat saja? Tidak. Tidak. Contoh misalnya, tadi yang jawab siapa namanya? Mbak siapa? Weh, kelasnya jangan diem ya kelasnya. Waduh, ini Bu Krisna kayak ngajar di ini loh, di tempat horor nanti. Kemarin siapa yang sudah mengisi slide perkenalan? Saya sudah, Bu. Saya sudah. Saya sudah, Bu. Sabrina. Oke, Sabrina. Sabrina mengisinya dari mana? Dari Google Classroom itu. Maksud saya, kamu ngisinya di rumah kah, atau di rumah nenek kah, atau di mana? Di rumah. Oke. Terus siapa tadi? Uci. Uci ngisinya dari mana? Uci Elisa. Uci Elisa. Mengisinya dari mana, Mbak? Dari rumah. Rumah kalian beda apa jadi satu? Beda. Tapi bisa kan ya? Bisa, Bu. Jadi kemajuan teknologi itu kalau misalnya kita itu bisa memanfaatkan dengan baik, dia akan sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Ya, tetapi kalau kita tidak bisa memanfaatkan dengan baik, ya kita akan terjerumus. Contohnya apa? Di HP, di laptop itu sekarang banyak sekali yang menginstal aplikasi game, contohnya seperti itu. Banyak ditemukan anak-anak yang jadi kecanduan game. Kira-kira itu positif atau negatif? Negatif. Negatif, Bu. Padahal dengan adanya orang tua membelikan laptop dengan spesifikasi tinggi, misalnya wong jenenge wong sugih ya, dibelikan laptop ROG. Ya, spesifikasinya tinggi semua. Tapi manfaatnya hanya dipakai buat nge-game. Kira-kira rugi nggak itu? Rugi. Padahal kalau kalian mau memanfaatkan IT dengan baik, kalian itu loh ya, akan jadi anak-anak yang jauh lebih cepat majunya ketimbang zaman Bu Krisna sekolah dulu. Ya, zaman Bu Krisna sekolah itu sumber belajarnya hanya satu, apa?
buku dari Bapak Ibu guru. Hanya satu. Penjelasannya hanya gurunya saja. Ya, nggak ada internet zaman dulu. Catatan Bu Krista hanya yang dicatatkan Bapak Ibu guru di papan tulis. Masih pakai kapur itu ya. Nah, sehingga apa yang Bu Krishna ketahui waktu itu, ya hanya sebatas itu. Sedangkan kalian sekarang, kalian itu sumber belajarnya sudah ada di depan mata. Ada yang pakai HP, ada yang pakai laptop. Semuanya tersedia di internet. Semuanya. Mau cari apapun ada. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah mau tidaknya kalian untuk memanfaatkan teknologi tersebut. Bu Krishna tanya, hari ini kalian sudah baca berapa artikel? Ada yang sudah baca? Sudah, Bu, saya baca artikel. Baca Apa? 3 Belum PS, Bu. Belum, Bu. Belum. Jangan-jangan Sudah gini, Bu, saya IPS tadi. sudah baca, Bu, bacanya WA loh. WA itu artikel bukan sih? Ada yang sudah baca WA hari ini? Tak tanya. Saya. Sudah, Bu. Semuanya baca WA. Ada yang sudah buka Instagram hari ini? Belum. Sudah, Bu. Sudah. Betul. Ada yang sudah nyoba-nyoba filternya Instagram? Ya. Sudah, Bu. Bu, setiap hari. Semuanya sudah. Terus Bu Krishna tanya, ada tidak kalian yang buka? Enggak masalah, buka Instagram itu tidak apa-apa. Ya. Tapi pertanyaan Bu Krishna, apa yang kalian buka coba? Belajar ID. Belajar ID. Ibu. Apa? Ibu? Ibu Bu namanya. Oke. Boleh ya anak-anak, membuka Masak-masak, Instagram itu boleh. Membuka Facebook itu boleh. Mungkin ada sebagian yang suka Twitter boleh ya. Ada sebagian yang suka TikTok. Kalau kalian belum kuat iman, Banyak, Bu. belum kuat iman dan filter, Bukan itu anak jangan TikTok. dulu ya, karena di TikTok juga banyak negatifnya. Kecuali kalian sudah kuat secara iman dan filternya, ya. Nah, dari Alhamdulillah media-media sudah kuat. sosial itu, coba mulai sekarang kalian itu apa ya, mengikuti entah itu orang, entah itu situs-situs yang memang dia bisa menambah pengetahuan kalian. Yang suka masak, ikuti channel-channel masak. Yang suka musik, ikuti channel-channel musik, ya. Yang suka otomotif, ikuti channel-channel otomotif. Karena apa? Belajar, jika kalian itu menyukai, maka itu akan menghasilkan sesuatu yang maksimal. Ada yang suka otomotif di sini? Saya, Bu. Rama. Saya, Bu. Oke, Rama. Saya, Bu. Yusuf Sultan. Oke. Nah, kalau kalian suka otomotif, mulai dari sekarang perdalam. Ya, perdalam. Kita nggak bisa memperdalam semua ilmu kita jadi ahli. No. Paling tidak ada satu yang benar-benar kita kuasai. Sehingga itu nanti akan menjadi bekal kita ketika kita sudah cukup umur untuk bekerja. Ya, di dalam mindset kalian, kalau Bu Krishna boleh ngasih masukan, biasakan berpikir bahwa saya besok gede harus jadi bos apa. Saya besok gede harus punya usaha apa. Jangan saya besok gede harus bekerja dengan siapa. Bukan begitu. Tapi kalian yang harus menciptakan lapangan kerja sendiri. Paham ya? Nah, supaya mindset-nya bisa ke sana, mulai sekarang temukan apa yang kalian suka. Itu kuncinya, ya. Nggak apa-apa. Saya sukanya jahit, Bu. Nggak apa-apa. Kembangkan, pelajari, kuasai tentang semua jahit-jahitan. Saya yakin 10 tahun lagi kamu sudah jadi ahli jahit-jahitan. Bisa cari uang nggak dari ahli jahit-jahitan itu? Bisa. Saya, Bu. Ya. Nah, Bu, saya sukanya itu loh, Bu. Rias wajah, Bu. Pokoknya yang berbau masker wajah saya suka, Bu. Mau pakai eyeshadow apa pakai lipstick apa itu
Saya senangnya di situ tok Bu, gimana? Boleh. Boleh. Kalian pelajari, kembangkan semua yang berkaitan dengan tata rias wajah. Ketika kalian sudah bisa, gunakan Instagram untuk mereview produk kalian. Misalnya, kamu beli bedak ABC gitu ya. Cari temenmu yang bisa dijadikan sebagai sampel before after. Before-nya kayak gini, masih polos, nggak pakai bedak. Ketika sudah kalian poles, after-nya begini, pasang di Instagram. Kira-kira kalian nanti bisa dapat customer nggak kayak gitu? Orang yang pesen sama kalian bisa nggak? Bisa. Nah, Bisa, Bu. iya, kalian nanti berkolaborasi dengan temen yang pinter IT. Jadi nanti buka IO wedding organizer, misalnya gitu. Sitok pinter dandani wajah, sitok pinter desain undangan dan lain-lain. Jadi ketika orang tua membelikan laptop, membelikan HP, itu ada manfaatnya. Paham ya, Nak ya? Paham, Bu. Oke. Sekarang Bu Kris lanjutkan. Nah, manfaat ketika kita menggunakan teknologi ini apa sih? Ya, yang jelas pasti akan sangat menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Kita nggak perlu kirim-kirim pakai kurir, kita nggak perlu mengirim biaya ongkir, nggak ada kayak gitu, karena semua dalam bentuk file, ya kan? Kemudian pengiriman data juga cepat, dan itu bisa mempercepat proses komunikasi. Kita mau ngirim, misalnya Bu Kisa mau mengirimkan pengumuman dari sekolah. Kalau dulu itu kan harus ada surat gitu ya. Suratnya itu dicetak, fotokopi, serahkan ke anak, anak ke orang tua. Kalau sekarang kita bisa pakai file. Ya. Terus karena semakin sering berkomunikasi dengan banyak orang, berarti akan menambah jumlah pertemanan di dunia maya. Dari manfaat itu kira-kira ada kerugiannya enggak? Ya jelas ada ya. Kalau misalnya data itu terlalu cepat dikirim, itu akan rentan sekali dia tersebar ke banyak orang, ke banyak pihak. Makanya kalau kita lihat di WA misalnya, itu ada pesan yang diteruskan sampai berapa ratus kali. Kadang-kadang orang nggak ngelihat dulu, itu benar apa tidak ya datanya. Hoax atau bukan, ya kan? Terus pokoknya butuh klik share, klik share, klik share. Wah, itu bahaya. Apalagi kalau kalian lihat sekarang banyak sekali event-event lomba yang ya seperti itu juga. Ketika mau ikut event lomba, kalian harus nge-share ke 10 orang, kayak gitu, atau 10 grup. Nah, itu entah di mana kadar pentingnya, saya juga nggak tahu ya. Karena kadang-kadang juga ada yang hoax. Lomba itu lomba hoax. Jadi sebenarnya nggak ada lomba, tapi orang-orang itu diminta untuk bayar sekian ribu misalnya. Akhirnya banyak korban nggak kayak gitu? Kalau orang yang Banyak sekali. iya. Banyak. Makanya sekarang kalau kalian lihat itu ada orang-orang yang menawarkan pengen cepat kaya kayak gitu-gitu ya. Penghasilan sehari 5 juta, sehari 10 juta. Cukup dengan kirim ini atau mencari anggota sebanyak sekian. Itu cara-cara apa ya, haram ya untuk mencari uang. Jadi jangan seperti itu. Mulai sekarang harus hati-hati untuk mengirimkan data. Lihat dulu, baca dulu, pelajari dulu. Jangan langsung share. Nah, karena terlalu banyak data yang beredar, jelas nanti kita akan sulit nih membedakan mana sih yang data yang benar, mana data yang hoax atau palsu ya. Kalau kita lihat sekarang itu Bu Krisna pun sangat sulit membedakan mana data yang memang benar fix, mana yang hoax. Bahkan tanda tangan apa semua, stempel apa semua sudah dipalsu orang. Iya kan? Nah, konfirmasi adalah salah satu cara untuk mencari tahu kebenaran data tersebut. Misalnya, ada event lomba membuat apalah misalnya ya, itu kita konfirmasi dulu. Jangan hanya ke orang itu saja. Kita lihat websitenya,
Bisa dipercaya nggak websitenya? Kalau websitenya itu abal-abal, oh berarti ini jelas, ini bukan. Kita harus tahu, misalnya itu lomba yang mengadakan adalah dinas, maka di belakangnya harus ada .or.id misalnya gitu. Atau itu yang mengadakan adalah sekolah, maka harus ada .sch.id. Nah, kalau hanya websitenya website yang tidak kita kenal, ya jangan terlalu mudah untuk percaya, ya. Kemudian ketika orang itu sudah banyak sekali pertemanannya di internet, di Facebook, di media sosial, dan lain-lain, maka dia cenderung akan menjadi orang yang tidak mudah bersosialisasi. Ya, dia rajinnya di Facebook, temannya banyak ribuan, tetapi dia tidak mau bersosialisasi dengan kehidupan realnya. Rasa sosialnya rendah. Karena rasa sosialnya rendah, otomatis rasa kepeduliannya juga rendah. Orang itu saling membuli-buli di internet. Kalau kalian lihat ya, sekarang ada istilah netizen ya. Warganet itu kalau ada apa-apa ikutan memberikan komentar-komentar yang negatif, membuli secara bahasa, secara lisan. Kira-kira bahaya nggak sih kalau kita itu membuli orang secara lisan? Bahaya nggak? Bahaya sekali. Bahaya, Bu. Bahaya. Coba, menurut kalian bahayanya gimana? Ada yang mau berargumen? Silakan. Kenapa kok kita kalau membuli orang secara lisan itu bahaya? Coba. Kemungkinan merusak mental yang kita bully. Siapa? Rangga, coba satu-satu dulu. Rangga. Ya kan kalau kita membuli orang tersebut, kalau misalnya orangnya baperan atau gimana gitu kan ya, nanti gimana ya? Seperti itulah, Bu. Seperti itulah itu gimana? Menangis, Bu. Oh, menangis ya. Orang macam-macam ya, Rangga ya. Jadi, mental. kalau Ya, agak baperan nanti dia jadi minder kan ya? Oke, Rangga, oke, 8G. Ada lagi yang mau berargumen, silakan. Resen dulu dong. Resen. Uci, Elisa, Resen, silakan Uci. Gimana? Kena UU ITE. Iya, kena UU ITE, betul. Kalau kita itu membuli orang, kita bisa dituntut itu ya. Oh, sekarang itu jangan macam-macam, hati-hati loh ya. Jangan asal menulis jarimu, harimaumu, itu betul. Uci, 8D absen berapa, Nak? 40, oke. Kemarin kalau kalian lihat ada yang sempat rame itu berita di Twitter juga, Bu Krisna lihat itu. Ada salah satu artis ya, kemudian itu dia dibully, dia merasa dibully, kemudian dia melakukan mendatangi orang, ya netizen itu, tapi malah jadi bumerang sendiri. Itu kalau kalian melihat berita infotainment itu ada yang kayak gitu, hati-hati. Ketika kita menulis sesuatu, jejak digital itu tidak akan bisa terhapus. Kok kita nge-share sesuatu jebret, orang ada yang capture, ya sudah, hancurlah kita. Makanya kalau kita menggunakan media sosial, sangat harus berhati-hati. Jangan asal nulis. Bikin status jangan asal nulis. Mulai sekarang, ayo bikin status yang bisa memotivasi orang, bisa menginspirasi orang, supaya apa yang kita lakukan itu baik dan bermanfaat buat banyak orang. Gitu ya. Cevo, Resen, mau kasih argumen juga? Bu, suaranya kurang jelas ini, tiba-tiba kayak mati sendiri, ini gimana, Bu? Yang lain gimana? Suara bagusnya jelas enggak? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas. Cevo ya. Tapi saya kok nggak jelas ya. Ah ya, mungkin sinyal Mas. Tenang, sinyal itu ya. Virus Resen, mau berpendapat? Gitu Bu.
orangnya jadi kurang percaya diri gitu, Bu. Betul. Orangnya jadi kurang percaya diri. Misalnya, Jadi tertutup, Bu. gimana? Jadi tertutup. Iya, akhirnya jadi introvert lama-lama ya. Gitu. Nama virus nomor berapa tadi ya? 16. 16 ya, oke. Betul sekali, Nak. Jadi, mohon maaf, ada sebagian orang yang memang berbeda dengan kita. Kita tidak mau menyebut cacat ya, karena itu dosa. Menyebut cacat itu dosa. Berbeda saja, karena masing-masing manusia kan unik ya. Dia berbeda dengan kita. Nah, karena perbedaannya ini otomatis akan menarik perhatian orang. Nah, kalau kita menitik beratkan fokus kita pada kelemahan dia, terus kita membuli dengan bahasa-bahasa lisan kita, dia akan semakin terpuruk tidak sih perasaannya? Misalnya, misalnya nih begini, kita dikasih kaki sama Allah itu 2. Ya, Bu. Ya. Nah, kebetulan ada seseorang yang dikasih kaki cuma 1. Beda kan dengan kita ya? Beda ya berarti. Kira-kira kalau kita membuli secara lisan, dia tuh semakin sakit hati nggak sih? Nggih, Bu. Nah, Ya, Bu. sikap apa yang harus kita lakukan ketika kita melihat perbedaan itu? Menghargai, menghormati. Coba resen dulu. Bu Krisna kalau seperti ini berarti lagi baik hati ngasih basar-basar nilai. Sebentar. Tak lihat. Yusuf Rizky? Ya, Bu. Ya. Nyemangati, Bu. Nyemangati gimana nih? Contoh kalimat menyemangatinya. Terus berusaha gitu, jangan dengerin omongan orang lain. Oke. Yusuf Rizky Hadi. Yusuf Rizky. Oke. Makasih Yusuf. Sabrina Erisha. Menghargainya, Bu. Gimana cara menghargainya? Dengan tidak membuli secara fisik. Terus kalau ada orang kayak gitu, yang kamu lakukan itu gimana? Realnya bagaimana? Kalau ada orang sing misalnya, mohon maaf, dia beda dengan kita. Kaki kita 2, dia kakinya 1. Kira-kira kamu mau deket dengan dia atau tidak? Mau aja, Gus. Soalnya semua manusia itu berbeda-beda. Betul, betul. Itu adalah modal utama ketika kita bisa menghargai orang lain. Bahwa setiap manusia itu berbeda-beda. Itu ya anak-anak ya. Oke, sip. Kalian itu harus pinter di ilmu dunia dan harus pinter juga ilmu di batin, kebatinannya dalam artian kalau ada orang yang kayak gitu, apa ya yang harus kita lakukan? Gitu ya. Jadi itulah nanti yang akan meninggikan kemuliaan kalian. Paham ya? Oke, kita lanjut lagi sekarang. Nah, ini anak-anak. Data statistik di PBB. Ya. Sekarang itu ada 5,22 miliar orang di dunia menggunakan smartphone. Bisa dibayangkan ya, 5,22 miliar itu orang loh ya. Semuanya pakai smartphone. Dari total penduduk dunia itu 66,6%. Ini mohon maaf siapa ya yang nyala ya? Oke. Nah, aduh, sorry. Semakin banyak orang yang menggunakan smartphone, kira-kira apa nih yang akan terpengaruh menurut kalian? Kalau orang semakin banyak menggunakan smartphone, dari usia balita sampai usia tua, apa yang akan mengalami perubahan? Naufal, silakan. Akan lebih di rumah saja untuk balita, tidak bermain keluar. Tidak bermain keluar, lebih banyak di rumah, itu akan mempengaruhi apa kira-kira? Mental. Mentalnya.
ya. Novel kelas 8C. Iya, betul. Mentalnya nanti. Mereka nanti akan jadi anak-anak egois, ya. Dan itu harus kita hindari. Kalau ada adik-adik yang di rumah dolanan HP, ayo mulai sekarang harus kita dampingi. Kamu sebagai kakaknya harus dampingi adik-adiknya. Jangan sampai adikmu itu full HP-an, masih balita wis HP-HP-an terus, jangan seperti itu. Nanti dia akan menjadi anak-anak yang egois. Kemudian sebentar, saya lihat lagi. Ini layarnya masih kelihatan ya? Masih. Masih, Bu. Masih, Bu. Sekarang dulu siapa nih? Saya bingung. Virus sudah, bentar ya. Cevo, Sabrina. Hiranya tanya. Hiranya, silakan. Jadi jarang bersosialisasi, Bu. Jarang bersosialisasi. Kalau jarang bersosialisasi, dampaknya gimana? Kalau orang itu makin jarang bersosialisasi, dampaknya gimana? Nggak peduli. Nggak peduli, betul. Wah, jungkir jempale babah gitu akhirnya, ya kan? Kita nggak peduli sama orang. Ada orang jatuh, dibiarkan saja. Ada anak sing kerungkep di dalan, dibiarkan saja, untuk anakku kok gitu, ya kan? Ada orang yang minta-minta di jalan, bukan di jalan, kalau di jalan nanti mentalnya ya. Ada orang yang apa ya, masih udah tua renta gitu, kemudian dia apa ya, mengais apa di jalan gitu, kita nggak peduli, untuk mbahku gitu ya. Beda ketika perasaan kita itu lembut, hati kita itu peduli dengan orang lain, maka ketika ada orang yang kesusahan pasti greget untuk membantu, itu selalu ada secara spontan. Hiranya kelas 8A nomor 19. Oke. Sip. Siapa? Febrian ya? Iya, Febrian. Iya, Oke, gimana Febrian? kurang berolahraga. Betul. Anak-anak yang suka dengan gadget, jangankan anak-anak, orang dewasa pun kalau yang terlalu banyak dengan gadget, dia kira-kira suka olahraga nggak? Enggak. Kurang Efeknya, gerak, Bu. Enggak. efeknya apa, Febrian? Kalau orang kurang gerak, efeknya apa, Febrian? Gemuk. Ya. Gemuk. Selain itu apa? Obesitas. Itu juga gemuk itu loh. Selain itu apa lagi? Malas. Ganggu kesehatan Matanya tubuh. rusak, Bu. Mengganggu kesehatan, matanya sehat. rusak. Iya. Banyak hal-hal negatif kalau kita terlalu banyak Imun berinteraksi. tubuh akan menurun. Betul sekali. Sitok, Febrian 8 apa ini? 8E nomor 9. Oke. Siapa mau sing jawab ya? Ayo, Bu. Apa jenenge, Rek? Virus. Virus. Saya, Bu. Iya, saya itu sopo, Rek? Saya aku enggak tahu. Rangga kelas apa? Virus 8B. Rangga kelas apa, Rangga? Amang jawab bojo lali ya. Rangga kelas berapa toh? 8G, Bu. Oh, 8G. Nah, nanti dari sini kelihatan nih anak-anak yang aktif siapa. Kalau aktif ya jelas nilainya tinggi dong ya. Rangga 8G. Oke, good. Resan ada mau jawab, Resan? Orang-orang jadi ketergantungan terhadap teknologi, Bu. Betul. Sidik-sidik. Iya, saya tanya. Kalian pernah nggak ngalamin gini? Belajar nggak ngerti langsung tanya internet. Nggak mau baca buku. Pernah. Bu. Ada yang kayak gitu. Banyak ya? Nah, kira-kira baik apa enggak kayak gitu?
Bagus apa Tidak. enggak? Ya baik Bu. Jangan Baik, Bu. diterusin ya. Yang rugi nanti kalian. Bukan gurunya, yang rugi kalian. Penting butuh pinter itu kalian kok. Ya kan? Kalau ada soal, kalau ada ulangan, yo kita kan sekarang online nih ya. Online kamu ngerjakan di rumah. Kamu nggak mau belajar, wis pokoknya tekok nih Google. Nah, itu ketergantungan yang sangat meracuni. Ya, kalau Bu Krisna bilang meracuni. Kalian nilainya 100 tapi zong dalamnya. Oh, rugi itu, rugi. Mumpung kalian masih sekolah, belajar sebanyak-banyaknya. Ojo kalah karo Bu Krisna. Bu Krisna sinau rak leren-leren no. Ya. Ya Cah ya. Nggih, Bu. Oke. Zahra mau jawab, Zahra? Zahra Kusuma Firdaus. Apa nih? Kok rame? Saya, Oke. Bu. Siapa? Zahra ya? Zahra. Oke, gimana Zahra? Mengetahui hal yang belum semestinya diketahui. Iya, bahaya itu ya. Bahaya itu. Mengetahui hal yang sebetulnya belum waktunya untuk dia tahu. Zahra 8F. Iya anak-anak, betul sekali. Kalian harus hati-hati ya. Wah, internet itu banyak racunnya. Kalau kalian nggak hati-hati. Tapi kalau kalian bisa memanfaatkan dengan baik dan benar, internet itu banyak ilmunya, banyak pahalanya. Ya. Siapa mau rek? Zahra ya? 8F nomor 30. Oke. Good. Saya senang anak-anak aktif semua. Dimanfaatkan ya kalau Bu Krisna lagi bagi-bagi nilai kayak gini. Oke, lanjut lagi. Konsep dasar koneksi internet. Nah, syarat ketika kita mau terkoneksi dengan internet, sebagus apapun alatmu, ya toh. Tapi kalau nggak ada saluran teleponnya, bisa internetan apa enggak? Tidak, Bu. Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Percuma tak berguna. Percuma tak berguna, ya toh. Syarat standarnya ini. Komputer, ini kalau kita komputer ya, komputer apa laptop apa apalah, harus ada modemnya, harus ada saluran teleponnya. Kalau dulu zaman Bu Krisna masih kuliah ya, itu pakai Telkomnet instan. Berapa ya nomornya ya? 7898994 kali, kalau gitu sampai ada lagunya itu. Waktu itu 1 jam itu 10.000. Bu Krisna harus sewa di rental itu ya. Jadi kalau mengerjakan tugas kuliah itu, ya Allah, sejamnya 10.000. Itu pun waktu itu mayoritas datanya masih dalam bentuk teks. Kalau sekarang kan sudah gambar, sudah video gitu ya. Dan itu lama aja. Loadingnya lama banget. Kita mau mencari satu data itu bisa satu jam. Nah sekarang kalian, alhamdulillah, cepet pol. Mau nyari berapa situs, regedek, langsung 1 klik aja udah keluar buahnya. Ya kan? Nah, itu dimanfaatkan, Cah. Kemudian harus ada browsernya. Nah, browser itu banyak sekali. Apa browser yang kalian ketahui? Contohnya Google Chrome. Google Chrome. Google Drive. Ramban. Iya, banyak ya. Ada YouTube. Chrome, ada Firefox, ada Maxton. Oh, banyak sekali. Blueberry. Iya, pokoknya kalian tuh kalau hal ini sih Bu Krisna yakin kalian udah jago-jago semua. Kemudian ada Internet Service Provider atau ISP. Jadi kalau misalnya ISP-nya di Indonesia itu ada Telkom, ada AM3, ada Axis, Excel, macam-macam. Udah banyak, semakin banyak ya. Tergantung nanti kita membandingkan di daerah kita sinyal yang paling bagus apa, yang paling murah apa. Biasanya itu ya yang jadi pedoman, ya enggak? Kalau Iya, mau di kota, iya. Kita lanjut. Nah, ini ya. Zaman dulu seperti ini komputernya, zaman sekarang seperti ini. Bu Krisna tanya dulu. Menurut kalian komputer itu apa? Raisen dulu yang mau jawab. Komputer itu apa? Ini kan ada gambar nih.
Ini komputer, terus sekarang jadi seperti ini. Menurut kalian komputer itu apa? Resan, silakan Resan. Dinyalakan dulu mikrofonnya. Apa Resan? Hey Resan, where are you? Nggak tahu, Bu. Oh, nggak tahu. Oke, lanjut Cevo. Cevo. Alat untuk Alat untuk apa? Nyapu? Masak? alat apa? untuk mengolah data menurut provider yang telah dirumuskan, Bu. Alat untuk mengolah data. Sekarang Bu bisa tanya, ya. Ini ada gambar apa ini? Laptop. Ini apa ini? Ini apa? Handphone. Ini apa? Tablet. Pertanyaan Bu Krisna. Apakah HP bisa kita sebut sebagai sebuah komputer? Bisa. Bisa. Kan alasannya, resen dulu. Berikan alasannya. Kalau tadi sudah raise hand, lower hand ya. Sekarang yang mau jawab silakan raise hand. Resan mau jawab? Bu, yang lain. Ya lower hand dulu kalau gitu, lower hand dulu. Lower dong, lower. Tak lower kan. Siapa lagi ya? Sabrina. Mau jawab? Dulu, lower kabar. Brain hehe apa tadi ini? Ya, Bu. Oke. Namanya memang gitu ya? Nggih. Hey. Oke. Panggilannya apa ini? Hei aja, Bu. Hah? Hei. Hey. Oke, hey. Menurut hey, apakah HP bisa disebut sebagai komputer? Karena hampir sama, Bu, perangkatnya. Apakah guna? Contohnya? Kok hehe bisa bilang bahwa HP itu sudah termasuk komputer? Alasannya bagaimana nih? Hampir sama kegunaannya. Hampir sama kegunaannya. Contohnya? Contoh realnya? Bisa mengolah data, Bu. Mengolah data. Terus apa lagi? Mengolah data pakai apa? PowerPoint. PowerPoint itu apa? PowerPoint itu apa? Word mungkin, Bu. Word itu apa? PowerPoint, Word, Excel itu apa? Alat pengolah data. Alat pengolah data. Kalau di dalam komputer kita sebut sebagai apa? Aplikasi. Kita kan dulu sudah belajar ya. Komponen komputer ada berapa? Masih ingat nggak? Software. Ya. Software, hardware, brainware gitu kan ya. Nah, kalau Word, Excel, PowerPoint masuk ke apa? Hehe. Masuk ke apa? Lupa, Bu. PowerPoint, Word, Excel. Itu kalau di HP, kita harus install nggak? Ya. Kalau install itu, dia disebut sebagai apa? Aplikasi. Aplikasi, betul. Aplikasi termasuk apa kalau dalam komponen komputer? Software. Ketika HP itu sudah bisa, kan ada hardware-nya ya, HP. Software-nya adalah aplikasi-aplikasi itu, program-programnya itu, dia bisa bekerja untuk mengolah data dan menghasilkan informasi. Brainware-nya juga ada, kita, usernya ya. Maka dia sudah bisa disebut sebagai komputer. Gitu ya. Iya, Bu. Paham ya anak-anak ya? Oke. 8F nomor 22. Sip. Lanjut lagi. Nah, sekarang kalau ada pertanyaan, apa jenenge?
Tapi kok termasuk komputer ora? Kalian harus sudah bisa jawab ya. HP termasuk komputer ora? Harus bisa jawab. Anak SMP 1 harus begitu ya. Nah, inilah tadi yang Bu Krisna sampaikan. Tipe jaringan itu banyak. Ada yang sistemnya lokal ya, lokal atau intranet. Ini sebenarnya macam-macam intranet ya. Ketika belum dihubungkan dengan dunia luar itu ya. Luar mana? Bukan luar angkasa, bukan. Maksudnya Indonesia dengan Amerika, dengan Australia, dengan Inggris dan lain-lain itu kan sudah satu dunia, itu internet. Nah, kalau jaringan lokal itu ada yang pertama ada PAN, Personal Area Network. Contohnya apa? Kalian pernah tethering HP enggak? Pernah. Pernah, Bu. Pernah kirim data Pernah, Bu. dari HP ke laptop pernah enggak? Pernah. Nah, Bu. itu disebut sebagai Personal Area Network. Ya, sebetulnya kita sudah selalu melakukan itu, cuman mungkin nggak tahu istilahnya ya. Itu. Terus yang kedua ada Local Area Network. Contohnya itu yang tadi Cah, yang Bu Krisna contohkan tadi. Satu ruangan, ada 10 komputer, itu disambung-sambung ya, dihubungkan. Mereka disebut sebagai Local Area Network. Contoh real yang bisa kita lihat di mana? Di sekolah kita. Ya, di lab komputer itu sudah menggunakan Local Area Network. Makanya kalau kita misalnya ada ulangan dulu, kita menggunakan Moodle ya, satu kelas, itu bisa ulangan bareng-bareng hanya di jaringan itu saja. Ya, itu sudah disebut sebagai LAN, Local Area Network. Nggak pakai internet, ya hanya di jaringan itu saja. Kemudian ada yang namanya CAN, Campus Area Network. Kalau kampus itu kan gedungnya sudah beda-beda ya. Ada gedung A, gedung B, gedung C. Nah, karena lokasinya sudah semakin jauh, maka dia sudah nggak cukup lagi pakai LAN. Ya, dia disebut sebagai CAN, Campus Area Network. Yang bisa menggunakan itu di mana biasanya? Ya di kampus. Ya. Kemudian ada lagi Metropolitan Area Network. Ini dalam satu kota. Dalam satu kota. Sudah ada jaringannya. Misalnya contohnya jaringan yang ada di Dinas Pendidikan misalnya begitu. Itu sudah menggunakan Metropolitan Area Network kalau ada jaringannya. Yang Bu Krisna tahu itu Indonesia yang sudah menggunakan ini di Bandung ya. Bandung itu kan sudah modelnya apa ya, sebagai center model untuk smart city. Jadi pendidikan di sana memang disenterkan. Dia sudah menggunakan Metropolitan Area Network, satu kota. Makanya namanya smart city. Sementara yang saya tahu, yang Bu Krisna tahu itu di Bandung. Mudah-mudahan sih nanti segera menyusul daerah-daerah lain ya. Kemudian ada Wide Area Network, itu satu benua, ya, satu benua. Misalnya benua Asia, gabungan nih, membentuk sebuah jaringan yang lebih luas lagi. Nah, yang paling besar adalah internet, interconnected connection, di mana seluruh jaringan-jaringan yang ada di dunia itu dihubungkan menjadi satu, ya. Sehingga kita sekarang sudah bisa terkoneksi dengan orang manapun, dimanapun, kapanpun. Kita sekarang sudah berada di zaman yang sangat-sangat maju. Maka kalian adalah generasi milenial, generasinya teknologi, generasi yang memang ya 50-50 anak-anak. Kalau kalian bisa memanfaatkan dengan baik, kalian akan jadi orang yang bisa menguasai dunia. Kaya raya. Coba kalian lihat. Sekarang banyak anak muda yang jadi miliarder, ya enggak? Contohnya dari YouTuber. Ya. YouTuber itu ya. Kenapa kok orang itu bisa kaya dari YouTube? Ya. Itu kalian pelajari, Nak. Jadi, ayolah mulai sekarang kalian punya gadget, manfaatkan untuk yang baik-baik. Kalian bisa kaya dari teknologi, tetapi kalian juga bisa miskin dari teknologi. Contohnya apa? Orang yang main apa itu namanya? Trading. Ya, betul. Terus main-main itu. Bisa betul, Bu. Jadi
Jadi gini, dia main traffic itu ya. Iya. Iya, Bu. Kayak judi itu. Dia pasang duit segini. Terus nanti kalau pas untungnya dia bisa kaya raya, jebret kaya, ya kan? Dengan gaya. Tapi begitu dia salah perhitungan, dia langsung jatuh miskin. Itu banyak sekali sekarang yang seperti itu. Jangan diikuti. Itu judi, ya. Jangan diikuti. Yang kita setuju adalah ketika kalian itu misalnya membuat konten di YouTube tetapi yang positif, yang bermanfaat, ya. Itu yang Bu Gisna setuju. Yang tadi suka bikin tata rias wajah, ayo bikin tutorial di YouTube. Semakin bagus akan semakin banyak subscriber, semakin banyak viewer, semakin banyak rupiah yang kalian dapatkan. Gitu kan ya? Iya, Bu. Oke. Ya, Bu. Lanjut lagi. Nah, sekarang kita belajar topologi jaringan, anak-anak. Topologi itu bentuknya macam-macam. Ada yang ring kayak gini, ada yang mesh, star, ya, fully connected. Jaringan ini sangat ruwet, tetapi dia akan tersambung semuanya. Ada yang line, tree, bus, gitu ya. Masing-masing topologi jaringan ini pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Contoh misalnya, ketika komputer di sini mati, maka komputer ini tidak bisa tersambung ke sini. Kalau misalnya arusnya begini, ya, arusnya dari sini ke sini, maka ketika komputer ini mati, yang ini juga nggak bisa terhubung. Itu kelemahannya. Ya, mesh juga gitu. Kok ada yang sini mati, maka yang sini tidak bisa terhubung. Sedangkan jaringan star, ya, star semuanya masuk ke server, dan ini yang paling banyak digunakan di jaringan-jaringan sekolah pun seperti ini. Kita nanti ada hub itu untuk menyalurkan semuanya, ini dicolok nih di hub, ini colok nih hub gitu ya. Nanti ada servernya. Kemudian kalau fully connected semua disambung, dihubungkan. Jadi apa namanya? Garis-garis ini kabelnya ya anak-anak ya. Jadi semua ini dihubungkan. Iya. Jadi tambah biaya, otomatis ini akan biayanya paling tinggi ya. Kemudian jaringan line seperti ini, bentuknya garis lurus tok. Pedot ning tengah yo bar sing kene gak iso. Itu. Jaringan tree, kalau di sini putus, sini enggak bisa, sini enggak bisa. Nah, ini hanya bisa ke sini. Jaringan bus, kalau sininya putus, ya ini masih bisa jalan-jalan. Ya, itu. Jadi, ketika orang mau membuat jaringan di sebuah tempat, maka yang pertama, pilih topologi yang paling fleksibel, paling nyaman, paling efektif. Yang kedua, tentukan dulu berapa budget yang dipunya. Kalau budgetnya sedikit ya enggak usah pakai fully connected, nanti otomatis boros ya, boros kabel. Oke, itu untuk topologi jaringan. Sekarang untuk komponen jaringan kabel. Nah, ini yang Bu Gisna tadi bilang ada hub-nya. Nanti masing-masing kabel itu dimasukkan ke sini. Ya, ada line 1, line 2 dan seterusnya. Ya. Nah, fungsi dari hub ini sebagai pengulangan. Jadi sebagai apa ya? Dia menerima data terus disambungkan ke klien, dari server ke klien pakai hub ya. Nah, kabelnya salah satu bentuknya ini yang sering sekali digunakan, yaitu kabel UTP ya. Nah, ini kalau dicolok nih ke sini, dihubungkan ke sini tanpa ada modem ya nggak bisa jalan, internetnya nggak bisa jalan karena modem ini akan disambungkan dengan operator seluler atau ISP, perusahaan penyedia internet ya. Modemnya dihubungkan dengan ISP, contohnya misalnya kita pakai entah Speedy, entah apa namanya dari Telkom, dari Excel, dari apa macam-macam, Bisnet dan lain-lain ya. Kemudian kita juga di dalam komputernya butuh yang namanya LAN card. Ya, LAN card. Jadi ini disambungkan ke sini, sambungkan ke sini ya. Ini sambungkan ke sini gitu. Jadi semuanya saling terhubung, barulah ini
bisa terkoneksi dengan internet. Nah, selain jaringan dengan kabel anak-anak, kita juga sekarang sangat leluasa untuk terjaring atau berada di dalam jaringan wireless. Tadi kalian sudah bilang bahwa kalian pernah tethering HP ke laptop. Nah, itu pakai WiFi, pakai wireless. Nggak ada kabelnya. Yang dihubungkan adalah sinyalnya. Semakin dekat ya semakin bagus. Kok tetheringmu jaraknya 100 meter, kira-kira bisa enggak tethering HP ke laptop 100 meter? Tidak bisa, Tidak lemot, Bu. Nah, ya. Karena ada jarak batasnya. Misalnya kalau Bluetooth misalnya 10 meter, WiFi 50 meter gitu ya. Kok terus pakai WiFi kok sampai 100 meter ya enggak bisa. Kalau misalnya pengen pengen terkoneksi dan kita utak-utik, misalnya nih Bu Krisna di sini, terus laptop Bu Krisna di sekolah, komputer sekolah ya, Bu Krisna mau buka data di komputer sekolah, bisa enggak? Ada yang pernah nyoba enggak? Misalnya kita punya laptop di sini di rumah ya, terus kita punya lagi laptop di rumah nenek misalnya. Apakah kita bisa terhubung dengan laptop kita yang di rumah nenek, misalnya begitu? Bisa tidak, juga rumah neneknya jauh. Bisa, Bu. Nah, Bisa. Nah, siapa yang jawab bisa tadi? Siapa? Bisa. Kayak. Rayo. Oke, pakai apa Rayo? Iya. Hah? Pakai flash disk. Kok pakai flash disk? Bukan. Pernah dengar nama? Bisa, Bu. Gimana? pakai aplikasi. Aplikasi apa? Nggak tahu, Bu, lupa, Bu, namanya. Ayo apa ayo. Pernah coba, Bu. Apa ayo? Pernah dengar TeamViewer enggak? Udah, iya, TeamViewer, Bu. Nah, jadi karena yang jawab Bu Krisna yang dapat nilai Bu Krisna dong ya. Jadi kalau kita mau terhubung dengan komputer atau laptop kita yang ada di tempat beda, itu diinstal dulu aplikasi namanya TeamViewer sehingga kita bisa menggerakkan laptop kita yang ada di tempat lain. Itu ya. Kalau pengen belajar TeamViewer ke apa? Silakan belajar. Semakin banyak kalian bertanya, semakin kalian banyak belajar ya. Oke. Nah, anak-anak, yang namanya teknologi itu adalah sebuah keniscayaan. Kalian tidak akan bisa lari dari yang namanya teknologi. Kalian itu memang lahirnya cepat itu ya di era-era teknologi. Maka kalian harus bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Gunakan secara bijak. Mulai sekarang cobalah kalian lihat-lihat undang-undang ITE kayak apa sih gitu ya. Apa yang harus saya lakukan dengan internet, dengan gadget saya ini, dengan laptop saya ini, apa yang bisa saya lakukan, apa yang bisa saya dapatkan. Itu sekarang mulai dipikir. Kalian udah kelas 8 ya. Mulailah merancang cita-cita. Tak tanya, ada yang sudah punya cita-cita belum? Sudah, Bu. Belum, Bu. Sudah, Bu. Oke, sekarang tak tanya dulu. Saya. Cita-citanya apa? Coba dong, saya mau tahu dulu. Atau Naufal, arasin dulu. Cita-citamu apa, Nak? Mempunyai perusahaan. Mempunyai perusahaan. Terus apa yang sudah kamu lakukan untuk mencapai cita-citamu itu? Belum. Loh, piye toh? Belajar, Bu. Belajar apa? Belajar apa? Perusahaan apa? Kamu pengen buka perusahaan apa? Perusahaan coating mobil. Coating mobil. Terus yang kamu pelajari apa? Apa? Oke, Noval. Tak kasih masukan ya. Kamu suka coating mobil. Itu coating mobil itu
ini ya, apa menghias-hias mobil itu ya, pakai kayak stiker-stiker itu ya? Bukan Bu, yang itu loh moles mobil itu loh Bu. Yang Mobilnya apa? biar kinclong. Dimodif gitu. Enggak, mobilnya biar kinclong dipoles. Oh, dipoles. Berarti yang harus kamu pelajari adalah bagaimana cara memoles yang baik. Misalnya zat-zat apa yang digunakan, belinya di mana, customernya siapa aja, pangsa pasarnya bagaimana. Ya, pelajari itu. Ya. Nanti kalau kamu sudah mulai mempelajari itu, pastinya nanti akan ketuntun sendiri. Kamu pasti akan ketuntun sendiri. Ya, mudah-mudahan nanti SMA udah mulai tercapai cita-citanya, gitu ya. Nggak usah nunggu sampai lulus kuliah loh, Cak. Kalian dari SMA sudah mulai punya usaha itu keren. Ojo kur nunggu kok aku lulus kuliah aku lagi usaha, no, itu ketinggalan banget. Harusnya kalian lulus kuliah sudah jadi orang besar ya. Siapa? Abadillah, coba Abadillah aman nih. Kamu Jadi animator. apa? Pengen jadi animator. Animator, keren sekali. Tak tanya, yang kamu lakukan apa? Buat animasi sama teman-teman. Sama teman-teman kamu punya komunitas? Iya punya. Aplikasinya apa? Blender kalau enggak main animator. Oh, keren sekali. Nah, gitu ya anak-anak ya. Ketika kamu punya cita-cita, ayo. Kamu fokus di cita-cita itu. Abadilah, fokus ya. Kamu terus pelajari, kembangkan, dan satu. Yang namanya komunitas itu penting. Ya. Kalau kita suka sesuatu, bergabunglah dengan komunitas-komunitas yang orangnya punya hobi sama dengan kita. Dari situ kita akan belajar banyak. Di mana ilmu di komunitas itu terkadang tidak ada di buku, tidak ada di sekolah, tidak ada di kampus. Adanya di mana? Dari pengalaman pribadi orang-orang yang ada di komunitas tersebut. Gitu ya. Gitu ya, Badillah ya. Oke, bagus. Sekarang Ardana, cita-citamu apa, Nak? Jadi musisi, Bu. Musisi, mantep. 8F nomor 7. Musisi, kamu sudah belajar apa, Nak? Ya, mulai bermain musik, Bu. Musik apa yang kamu suka? Suka apa? Drum, Bu. Hah? Ngedrum. Ngedrum. Musisi siapa yang kamu suka? Oh ya. God bless, Bu. Drummernya namanya siapa? Enggak tahu. Oke. Sekarang kalau kamu buka di YouTube, kamu mulai searchingnya itu drummer terkenal di dunia. Dicari tuh, misalnya ketemu nih si A gitu ya. Kalau sudah kamu masuk ke channel dia, teknik ngedrum. Nah, terus apa? Pokoknya semua hal yang terkait dengan drum itu kamu pelajari. Terus kamu praktekkan, karena ngedrum itu bukan ilmu perdukunan ya. Kamu harus praktek. Kalau nggak praktek nggak bisa. Gitu ya Ardana ya. Ya, Bu. Oke, good. Yusuf sekarang, Yusuf Rizky 8G32. Apa cita-citamu, Nak? Jadi trader, Bu. Dari apa? Jadi apa? Trader. Trader gimana itu? Trader itu kayak jual beli online, tapi itu kayak usaha pakai uang di aplikasi, Bu. Saham toh? Itu bahaya apa enggak? Saham, main saham, Bu. Bahaya enggak? Enggak kayaknya, Bu. Tinggal hoki sama untungnya aja. Judi. Kalau menurut buku masuknya judi loh itu ya. Kayak saham itu loh, Bu. Iya. Itu judi kan ya? Iya enggak anak-anak? Judi enggak itu? Enggak, Bu, Ya, Bu, tergantung. judi, Bu. Bukan. Tidak Kayak tahu. main itu, Bu. Kita itu kan mengundi nasib dan keberuntungan kita kan? Iya. Harta kita diundi enggak tuh? Ya, Bu. Nah, Tidak tahu. masuk judi enggak kayak gitu? Harta kita diundi. Kalau kita beruntung kita kaya, kalau kita nggak beruntung ya kita jatuh miskin.
Itu di agama tidak boleh ya. Kalau kita mengundi nasib itu tidak boleh. Bekerja sajalah yang benar-benar bekerja. Jadi kenapa kok kita dapat penghasilan? Karena kita bekerja. Bekerja itu bukan delok saham trading munggah medun, ding munggah. Oh iya bener munggah ore dapat, bukan begitu. Munggah medun, bakno munggah, kita salah, uang kita hilang, itu judi. Kalau menurut Krishna ya, hindari hal-hal itu karena memang nek pas beruntung sugih memang dapat uang ratusan juta itu cepat. Tapi kalau pas kowe kabeh didol dan itu bikin kecanduan. Itu bikin kecanduan ya. Kita akan selalu mengundi nasib kita. Aku udah ingin untuk 1 juta kok. Gak apa-apa iki mobilku tak dol sik. Engko kan aku menang meneh. Nah, itu enggak boleh ya. Judi itu wong ning lagu enak ya cah ya, lagune Rhoma Irama ta, Pak? Judi gitu kan? Nah, Judi. Nah, betul. Iya. Hindari yang begitu ya, kerja yang bagus-bagus aja lah ya. Oke anak-anak, kayaknya kita udah pas sampai jam 11, slide kita juga sudah habis. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ada nggak? Bu Krisna senang karena hari ini kalian sangat-sangat antusias. Seperti inilah yang Bu Krisna mau ketika kita ada di virtual meeting ya. Jadi kalian boleh berpendapat, tetapi ada caranya untuk berpendapat sehingga Bu Krisna bisa mendeteksi, kemudian mencatat siapa-siapa saja yang harus dikasih nilai tambahan. Jeforesen, ada pertanyaan? Iya, Bu. Kalau cita-citanya ada 2 itu bisa nggak? Gimana? Cita-citanya ada 2 itu bisa nggak? Cita-citanya ada 2, boleh. Kenapa tidak? Contohnya apa? Maksudnya contohnya gimana? Cita-cita punya 2 kan? Mau jadi kamu mampu kok enggak? bangun wirausaha yang jual makanan itu sama bawa nama Indonesia ke bidang MPL se-Asia Tenggara. Bagus dong. Jadi gini ya, anak-anak kalian itu masa-masanya mengenali bakat minat, ya, mengenali bakat minat. Cita-citanya masih double-double, it's okay, enggak masalah, karena kalian kan masih mengenali. Aku tuh seneng apa ya? Oh, aku kok seneng ya dunia-dunia komik, dunia digital. Aku kok seneng gambar-gambar animasi ya. Kamu mau terjun ke animator atau konten kreator atau mau jadi kreator grafis misalnya, ada 3 cita-cita ya boleh-boleh saja, enggak masalah. Nanti biasanya itu akan mengerucut sendiri ya. Kesukaan kalian itu pasti akan mengerucut. Nah, nanti kalian akan paling sukanya di mana. Nah, itulah nanti yang akan kalian kejar ya. Hidup jangan cuma bermimpi. Mimpi itu boleh, mimpi itu perlu. Tapi kejar, jangan stagnan kamu stay tetap di sini ya. Ya enggak bisa ya. Kalau MPL itu singkatan dari apa? Mobile Primer Lague, Bu. Iku anu gak game-gamean ngono toh? Saya salah, Bu. Yang benar itu MCL. Apa itu? Saya lupa singkatannya MCL. Bergerak di bidang apa? Di bidang lomba gamer se-Asia Tenggara. Nah, terkait dengan game. Memang sebetulnya game itu kan diciptakan awal-awalnya itu tujuannya untuk pendidikan ya, untuk merangsang ini loh otak supaya dia dinamis, dia kreatif, dia punya apa daya pikir yang tinggi. Tetapi semakin ke sini orang kan semakin salah. Cuman memang di beberapa negara itu justru game itu dijadikan lomba. Pesan buku saya hanya 1. Gunakan game itu sebagai
satu ajang yang positif. Kalau Bu Krisna lebih senang membuat game, bukan main game, ya. Jadikan itu sebagai hal yang positif dan jangan sampai kecanduan. Kalian pernah nggak sih saking kecanduannya ngegame gitu, terus tidur itu tanganmu begini-begini, pernah nggak? Enggak, Bu, enggak pernah tidur malam-malam. Enggak, Bu. Maksudnya saking kulinone ngegame tuh nggak tanpa terasa ya, mau tidur siang, mau tidur malam, tanganmu sampai gini pernah nggak? Nggak pernah ngegame, Bu. Enggak, Bu. Yang suka ngegame, yang suka ngegame. Enggak, Bu. Tangannya enggak sampai gini-gini enggak. Oh, oke. Berarti masih di batas kewajaran ya. Karena ada, ini bukan omong kosong. Ada anak yang sampai dia begini terus, memang ya. Jadi sangat kecanduan game. Itu bahaya dan itu harus dihindari. Jangan sampai seperti itu. Karena ketika kita begini melakukan sesuatu yang berulang-ulang dan terus-menerus, otak itu akan merespon seperti itu. Otak itu akan ngasih komando ke tangan seperti itu. Sehingga sampai dibawa ke alam bawah sadarnya, dia sampai tidur pun begini-begini. Gitu. Ya, itu yang harus dihindari. Gitu ya. Ada lagi pertanyaan anak-anak? Tidak, Bu. Oke. Bu Krisna sudah memasukkan daftar hadir, segera diisi di Classroom. Ada juga tugas, ya. Tugasnya nanti anak-anak simple sekali, nggak susah. Kalian sudah dapat buku ini ya, buku paket ini ya. Ya, Bu, sudah Oke. informatika. Ya, Bu. Kalau sudah dapat, kalian buka halaman sebentar. Halaman 26 ya. Bentar. Ya, halaman 26. Ya, 26. Tadi buku saya sudah menjelaskan panjang lebar tentang ini. Kalau kalian tadi mendengarkan, insya Allah kalian bisa mengerjakan ini, ya. Nah, tugasnya nanti ditulis di folio. Tulis folio, difoto. Serahkan di file. Nah, tugasnya nih foto folio toh, Pak. Kalau enggak ada gimana, Bu? Terus dengarkan dulu. Aduh, ada yang agak menggemaskan. Oke. Nah, kalau sudah nanti difoto, kirim ke link ya, diserahkan ke Classroom. Terus itu disimpan. Tugasnya disimpan. Pada saat nanti PTM, kita ketemu di sekolah, tugasnya dikumpulkan sebagai bukti portofolio. Paham ya, Nak ya? Durasi tugas memang 1 minggu. Tapi, saran Bu Krisna, ini nanti segera dikerjakan saja supaya tidak punya tanggungan tugas. Tugas yang diserahkan hari pertama, otomatis nilainya pasti akan bisa maksimal. Tugas diserahkan besok ya berkurang. Misalnya nek dino iki 100, sesuk 90, sesuk 80, ngono cah. Mundur terus jadi berkurang terus. Ya. Jadi usahakan tugasnya benar-benar bisa kalian kerjakan. Ada yang mau ditanyakan enggak? Ada? Mau tanya. Ya. Ini keluar jalur dari pembelajaran informatika. Untuk pembelajaran tatap mukanya kapan, Bu? Nah, itu tergantung keadaan ya. Jadi karena memang saat ini kita itu masih di masa-masa PPKM, kita nggak bisa PTM. Tapi nanti mudah-mudahan aja keadaan segera membaik. Kalian pengen nggak sih sebetulnya PTM? Pengen banget. Pengen, Bu. PTM, ketemu kalian. Jaringan macet. Lah iya. Ayo dong kita berdoa bareng-bareng, mudah-mudahan keadaan semakin membaik.
Kalian juga masuk. Kalau disuruh di rumah saja ya di rumah saja, jangan keluyar-keluyur supaya kita rampung. Itu semua itu kopat. Ya, Bu. Iya. Kameranya dinyalakan, Bu Krisna mau ambil foto dulu. Oke, semuanya. Slide 1. Senyum, adep kamera. 1, 2, 3. 1. Naufal iki foto to, Rek. Naufal lah, Rek. Kok foto tok? Oke, lagi. Ini karena ada 6 slide ya. Benar. Siap 1, 2, 3, slide 1. Iya. Bentar. Slide 2, semuanya kamera nyalakan ya. Nggak dinyalakan, nggak di absen. Tadi nggak masuk Zoom, Miss. Ayo semuanya 1, 2, 3. Erlangga ki mesti nganggo filter. Erlangga, kamu kok lucu sekali sih, Nak. Seragam saya masih basah, Bu. Ya, oke, enggak usah. Sementara karena basah ya enggak pakai seragam enggak apa-apa. Yang penting fotonya diurip nih. Senyum. Slide 3, 1, 2, 3, cekrek. Ya. Bentar. Seragam saya basah, Bu. Jalesan, Arek. Masuk basah bersama Arek. 1, 2. Bentar. Kalista rada didinglokne sithik kamerane. Kalista Berliani. Uci, kacamatamu bagus banget. Kacamatanya gemes deh. Bentar. Duh, Alea, senyummu menghancurkan duniaku. Iya. Senyum semuanya. 1. Iki kok slide terakhir kok dorak ngurip nih kamera arek-arek iki. 1, 2, 3, cekrek. Oke, anak-anak semuanya. Tidak terasa ya, kita sudah 1,5 jam belajar bareng. Bisa terima kasih sekali kalian sudah semangat belajar hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan ya. Jangan kemana-mana dulu. Yang penting sehat dulu semuanya ya. Marilah anak-anak, materi kita hari ini kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Mohon maaf atas segala kekurangannya Bu Krisna, ya. Sampaikan salam Bu Krisna buat orang tua di rumah. Sampai ketemu lagi 3 minggu lagi. Kita jatahnya 3 minggu. Baik. Mudah-mudahan nggak bosen ya nunggu 3 minggu ya. Bu Krisna pasti sih kangen ketemu kalian. Nggak tahu kalau kalian. Bosen kok, Bu, nunggu 3 minggu. Kangen nggak sih nanti ya? Seneng nggak pembelajaran hari ini? Tak tanya dulu, jujur seneng nggak? Bu. Lumayan. Kita buat kita semua yuk. Tepuk tangan buat 2 kali sehari, Bu. Ayo tepuk tangan. Alhamdulillah. Keren. Oke, sampai ketemu lagi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I love you. Thank you. Terima kasih Bu Krisna atas materinya. Iya, sama-sama nak, sama-sama. Matur thank you, Bu. Iya, matur juga. Silakan boleh leave meeting. Terima kasih Bu Krisna. Sama-sama nak. Iya.